Deskripsi ide bisnis yang dirancang. Pertama-tama kita harus memahami dan mengetahui tentang motif-motif batik dan artinya, sehingga kita mudah menjelaskan kepada konsumen kita dan dapat membuat konsumen semakin yakin dan tertarik dengan produk kita. Selanjutnya kita menentukan target konsumen kita dan juga memperhatikan kualitas produk kita serta bagaimana strategi pemasaran kita. Juga yang paling utama adalah modal usaha. Modal usaha tadi menyesuaikan dengan rencana bisnis yang mau kita kembangkan. Apa yang membuat produk Anda unik? Produk batik kita dikatakan unik karena di dalam motif batik kita terkandung unsur cerita, perjuangan, dan asal-usul suatu daerah. Juga kemasan kita buat semenarik mungkin. Jelaskan proses produksi secara ringkas mulai dari desain, mencanting, mewarna. Awalnya kain kita murdan dengan tujuan membuka pori-pori pada kain agar warna bisa dapat hasil maksimal, juga untuk menghilangkan kanji pada kain. Proses selanjutnya adalah proses mendesain. Kita mendesain batik tulis alam ini mengambil tema Nipan dan Sari dengan irigasinya di Desa Boja. Proses selanjutnya proses mencanting. Setelah mencanting, kalau memang belakang belum tembus, kita tembusi atau terusi. Setelah itu kita isen-isen dalam lowongan tersebut. Selanjutnya kita proses pewarnaan. Pewarnaan pertama kita menggunakan pewarna indigo yang akan menghasilkan warna biru muda. Yang kemudian dari warna biru muda itu kita temboki atau tutup dengan malam. Setelah kita temboki, kita masuk ke proses pewarnaan kedua dengan pewarna indigo lagi dengan hasil warna biru tua. Kita mengambil warna biru tua yang untuk kita temboki. Selanjutnya proses pewarnaan ketiga, pewarnaan jalawe dengan fiksasi atau penguncian dengan tawas yang mendapatkan warna hijau. Kemudian warna hijau kita temboki. Pewarnaan keempat yaitu pewarnaan tinggi dengan fiksasi atau penguncian dengan kapur. Kita akan mendapatkan warna coklat. Kemudian dari warna coklat itu kita temboki. Setelah kita temboki, kita proses pewarnaan kelima atau pewarnaan terakhir sebagai warna dasar atau pelataran dengan pewarna jalawe fiksasi tunjung yang mendapatkan warna dasar hitam. Masing-masing pencelupan warna sebanyak kurang lebih 6 kali pencelupan. Proses terakhir adalah pelorotan malam atau menghilangkan malam pada kain dengan cara direbus. Demikian penjelasan dari proses produksi kami. Terima kasih. Penjelasan bagaimana rencana dan strategi pemasaran produk. Rencana pemasaran produk, pertama kita harus menentukan siapa konsumen kita, di mana lingkungan mereka, misalnya perusahaan, instansi dinas, atau personal. Dan kita harus jeli mana saat ini motif yang baru in atau up to date, sehingga kita bisa menembus pasaran. Selanjutnya rencana kita promosi. Bisa kita lakukan melalui iklan, media cetak, selebaran, brosur, dan lain-lain. Melalui internet juga, Facebook, Instagram, online marketing. Juga personal selling dilakukan untuk menjalin hubungan secara langsung dengan konsumen. Dan juga public relation dengan mempublikasikan kepada masyarakat umum. Sedangkan strategi pemasaran, kita pemasaran secara online melalui media sosial sebagai alat pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan kita. Kita juga harus mengevaluasi produk
bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk kita. Jadi kita bisa tahu dan bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi produk kita terkait mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan, dan yang menjadi dasar peningkatan produk kita. Pelayanan terhadap pelanggan itu juga harus menjadi pertimbangan. Melayani pelanggan dengan baik akan menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Kita juga menggunakan reseller. Semakin banyak tim yang kita bentuk dalam pemasaran, maka akan semakin banyak calon konsumen yang akan membeli produk kita. Juga kita melakukan pameran-pameran serta bazar-bazar yang ada. Kita manfaatkan. Apakah sudah melakukan penjualan? Ya, kita sudah melakukan penjualan. Apakah sudah ada keuntungan yang didapat? Keuntungan juga sudah kita dapatkan. Bagaimana omset dan keberlangsungan unit bisnis ke depannya? Cara meningkatkan omset dan keberlangsungan bisnis batik kita harus mempertahankan kualitas produk. Jika kualitas produk kita sudah baik, konsumen pun akan loyal dan terus berbelanja batik kita, dan tidak akan ada masalah sedikit menaikkan harga asal kualitas produk kita terjaga. Kekuatan promosi juga akan meningkatkan omset usaha. Kita lakukan dengan kemampuan kita dengan bermacam cara, misal dengan promosi lewat media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan melakukan promosi lewat pameran, lewat bazar, dengan cara memberikan diskon dan lain-lain. Memberikan pelayanan yang baik dan ramah, memperlakukan pelanggan, pelayanan cepat bagi pelanggan, dan lain-lain. Kita juga harus belajar strategi pemasaran, terutama strategi memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan melalui Google. Belajar bahan bacaan dari praktisi digital marketing dan lain-lain juga. Demikian penjelasan bagaimana omset keberlangsungan unit bisnis ke depannya. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil cantingan desain awal kami yang setelah ditambah-tambah dengan ide-ide lain dari teman-teman satu kelompok, sehingga menjadi batik legenda yang cukup komplit. Nah, berawal dari Nipan dan Sari ini adalah sendang sebrayut. Ini beliau membuat mata air dengan cara menancapkan keris, sehingga membuat sendang sebrayut tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena beliau tinggal di suatu daerah yang nantinya adalah disebut dengan Desa Boja, di daerah tersebut tidak ada mata air ataupun kekeringan, sehingga beliau menggunakan setagen atau bengkung dalam bahasa Jawa, menarik air dari sendang sebrayut belimbing. Air mengikuti setagen yang nantinya akan dibawa ke daerah Boja. Nipan dan Sari adalah putri dari Ki Ageng Demak, adik dari Ki Ageng Pandanaran yang sebagai tokoh Bupati pertama Semarang.
dan dikenal sebagai Nyai Dabu karena beliau menikah dengan Ki Dabu Raja. Sedangkan asal-usul Boja adalah Kiai Ageng Boja adalah putra dari pengawal Nyai Dabu yang setia, yaitu Ki Wonobodro. Putranya tersebut adalah kepala desa pertama di desa Boja. Karena beliau bernama Ki Ageng Boja, maka daerah tersebut disebut dengan Desa Boja. Ki Pandensari meninggal dan dimakamkan di makam Sedabu Boja yang sampai sekarang diziarahi dan terdapat acara syawal. Melestarikan budaya Nusantara. Sekar Wangi berkarya.